Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu seperti apa kamu di matanya. Jadi, buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya, untuk kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Mari kita ambil dulu kartunya. Oke. Kita ambil dulu. Dan sebisa mungkin ya teman-teman semuanya, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu seperti apa aku di matanya. Oke, langsung saja Clarissa shuffle kartunya. Ingat teman-teman semuanya, fokus pada tema video kali ini, yaitu seperti apa aku di matanya. Kita shuffle kartunya dan kita ambil kartu yang memang benar-benar energinya sesuai sama kita. Oke. Kartunya terbuka satu. Ambil terbuka satu lagi. Kita ambil yang atas. Oke. Kita tata dulu kartunya. Biar akan aku buat capture. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung ya, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian itu bagus.
Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya teman-teman memilih pilihan pile yang pertama, teman-teman juga bisa memilih pile yang kedua atau yang ketiga. Itu sah-sah saja karena general reading, fun reading. Memang terkadang energi kita ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain, jadi sah-sah saja ya. Dan buat teman-teman semuanya, para sahabat TR lover yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu pile yang pertama. Jadi untuk pilihan pile yang kedua dan ketiga kita singkirkan terlebih dahulu, kita fokus sama pile yang pertama. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu seperti apa sih kamu di matanya? Oke, langsung saja kita baca dan kita tarik energi dari kartu oracle ini ya. Oke, kalau di sini yang saya lihat, kamu itu orangnya yang di sini yang saya lihat ya. Seperti apa sih kamu di matanya gitu? Ya, untuk saat ini sepertinya kamu itu orang yang paling diprioritaskan di dalam hatinya. Dimana ya kamu mampu menemani dia gitu dikala dia sedih, susah maupun senang gitu. Di momen-momen itu kamu selalu ada. Bahkan di sini yang saya lihat, kamu tak henti-hentinya memberikan perhatian yang penuh terhadap dia. Walaupun dia kadang sibuk, kadang cuek kadang dia cuek sama kamu, terkadang juga dia suka lupa terhadap diri kamu. Tapi di sini sebenarnya hati dia itu menyimpan sisi kagum dari kamu, di mana kamu itu orangnya ya tetap gitu ya, cinta kamu tidak berubah, perhatian kamu juga tetap, bahkan semakin lama gitu cinta kamu semakin kuat. Walaupun terkadang dia juga cuek. Karena apa gitu? Kamu tipe orang yang seriously ketika kamu membuka hubungan gitu ya. Jadi gak ada unsur main-main di dalam diri kamu gitu. Kamu kalau misalnya sudah memiliki tambatan hati, otomatis kamu tidak akan fokus ke hal-hal yang lain. Jadi dia juga apa itu namanya, di dalam diri kamu gitu, dia yang menjadi prioritas utama. Dan juga sebaliknya, mungkin saat ini yang terjadi gitu ya, dia agak sedikit cuek sama kamu ya, mungkin yang saya lihat karena ada urusan pekerjaan dia atau mungkin hal lain yang menyita waktu dia, sehingga apa gitu ya, komunikasi kamu sama dia jadi terbatas. Tetapi tidak menjadi masalah karena apa sih gitu ya, tujuan dia fokus sama pekerjaan, jadi bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Walaupun sepertinya di sini kamu cukup lelah menunggu ya, apalagi ketika ini orang tidak memberikan komunikasi sama sekali atau tidak memberikan kabar. Kamu di sini sepertinya merasa gelisah, takut kehilangan dia, takut jika memang orang ini aneh-aneh. Tetapi ya yang saya lihat orang ini ada hal yang memang dia fokuskan, yaitu mungkin pekerjaan dia atau hal lain. Dan di sini kamu harus tetap ya tunjukkan perhatian kamu, tunjukkan kasih sayang kamu gitu. Walaupun nih orang ada kesibukan, yang jelas nanti kamu ini ada nilai poin plusnya gitu loh di mata dia. Karena apa gitu, orang ini akan sadar dengan diri dia sendiri bahwa ya aku memang sadar bahwa aku ini selama ini tuh kayak terlalu sibuk dengan pekerjaanku, bahkan waktu untuk kamu juga sepertinya kurang. Tetapi kamu selalu memberikan hal yang positif di dalam hidup dia, yaitu perhatian kamu yang tak kurang-kurang, kasih sayang kamu juga tetap dan stabil, tidak ada yang berubah sama sekali. Nanti di dalam pikiran dia, kamu itu ada nilai poin plusnya sendiri, dan dia kedepannya akan semakin takut kehilangan kamu. Dan juga di sini yang saya lihat, memang kamu juga orangnya sih walaupun seperti itu ya, tapi kamu orangnya gampang baper. Dalam artian tuh baper bukan yang over ya, tetapi ya baper sama satu hal ini gitu. Apabila kamu intinya itu benci gitu ya, terlalu lama kayak menunggu gitu. Dalam artian
Kamu selalu memberikan kabar sama dia tepat waktu, kamu selalu menyapa dia tepat waktu. Tetapi feedback dari dianya nih gitu, yang terkadang itu membuat kamu cukup kesal kalau misalnya menunggu terlalu lama. Karena yang kamu harapkan itu setidaknya walaupun balasan dia singkat, yang jelas dia balasnya itu sedikitlah tepat waktu gitu. Karena apa? Ya kamu selalu tepat waktu dalam membalas pesan dia gitu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, sepertinya perjalanan kamu itu masih sangat luas, yang artinya untuk kamu bisa bersatu dengan dia dalam ikatan tali pernikahan itu sepertinya masih sangat panjang. Karena apa? Ya, kamu harus terhenti terlebih dahulu karena orang ini sejatinya memang sepertinya untuk saat ini belum siap. Kalau misalnya kamu berharap pengen cepet-cepet married sama dia. Karena di sini terlihat kan langkah kamu terhalang sama pagar ini gitu. Jadi ya memang untuk kamu jangan terlalu berambisi dulu. Ada kalanya kamu mengistirahatkan pikiran kamu daripada kamu berambisi yang kayak berharap nih orang itu biar cepet-cepet nikahin kamu atau gimana. Kamu harus tahan dulu. Karena apa? Ya memang orang ini sepertinya untuk saat ini belum siap. Ada beberapa hal tuh yang masih harus dia selesaikan. Terus juga di sini yang saya lihat, kalau energi kamu itu di mata dia itu tidak diragukan lagi gitu. Yang artinya orang ini sudah percaya 100%, tetapi kamunya gitu yang belum bisa mempercayai dia 100%. Kenapa gitu? Ya mungkin karena yang saya lihat gitu ya. eh Terkadang orang ini tuh maksudnya memberi kabarnya itu sangat lamban gitu, yang membuat kamu cukup khawatir sebenarnya. Tapi kalau kamu di mata dia, orang ini tuh sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun, karena dia memang bisa melihat dan merasakan bahwa bara cinta kamu ini sangat membara gitu loh. Yang artinya ya dia cukup percaya gitu dan cukup yakin bahwa kamu itu orangnya setia. Tetapi kamunya saja gitu yang mungkin ya wajar lah gitu. Siapa sih yang tidak mengkhawatirkan, apalagi kekasihnya itu tidak memberikan kabar sama sekali. Yang jelas kamu di sini tuh kayak paling benci gitu loh kalau misalnya terlalu menunggu penantian yang tak pasti gitu. Kamu pengen itu walaupun kamu sibuk, tetapi setidaknya kamu itu memberikan aku kabar walaupun singkat. Tapi tidak jadi masalah sih ya, karena orang ini memang sejatinya itu ya, mungkin dia prioritaskan terlebih dahulu pekerjaannya, baru jika memang sudah selesai, orang ini bakalan menghubungi kamu kembali. Dan rasa kekhawatiran tersebut yang saya lihat akan segera terkikis. Karena apa gitu? Ya apabila pekerjaan dia udah selesai, bener-bener finish gitu, maka titik tujuan fokus utama ya kepingin maksudnya dia menebus kesalahan atas waktu dia yang tersita untuk pekerjaan, dan kedepannya ini dia prioritaskan waktunya kedepannya ini untuk kamu. Jadi kamu jangan terlalu khawatir. Terus juga mungkin gitu ya, memang saat ini kamu harus terstuck dulu keinginan kamu, yang artinya mungkin kamu sepertinya itu kayak pengen gitu ya di tahun ini bisa bersama dia dalam ikatan tali pernikahan, tapi harus di-cut terlebih dahulu nih gitu. Karena apa? Ya orang ini sepertinya masih belum siap, dan belum, kalau belum yakin tidak, tapi belum siap aja gitu. Karena kan yang saya lihat gitu, dia tidak ingin membuat kamu sejatinya kecewa. Karena kamu orangnya baik juga, tipe orang yang memang pejuang cinta gitu loh. Jadi nggak inginlah menyia-nyiakan kamu, apalagi dalam segi ketidaksiapan seperti ini gitu. Karena orang ini sejatinya tuh sayang banget sama kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu orangnya tetap tabah dan tegar sih gitu. Jadi walaupun orang ini sepertinya untuk saat ini belum siap, tapi kamu kayak oke, aku saat ini memiliki tekad, kalau memang kamu bisa diajak serius itu, aku akan siap menunggu sampai benar-benar kamu merasa siap. Tapi orang ini masih sepertinya energinya masih belum begitu peka ya apa yang kamu maksudkan. Tetapi seandainya kamu memiliki keberanian lebih tinggi lagi, berani ngomong sama dia gitu, ya mungkin orang ini akan memahami gitu loh, akan tahu sebenarnya kamu ini karakternya seperti apa, dan semakin kagum gitu loh sama kamu. Terus juga yang saya lihat, oke, memang kamu sepertinya kalau dilihat itu ya sedikit kecewa ada, sedikit sedih ada, bahkan ada sedikit mendung gitu, yang artinya kamu sebenarnya pengen nangis tapi tak bisa gitu loh.
karena keadaan sendiri juga gitu loh. Jadi kamu kayak berusaha memahami, tetapi di dalam sisi hati kamu sebenarnya menyimpan kekecewaan dan rasa kesedihan yang tak terbendung. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba ya Clarissa readingkan untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Jadi kartu oracle yang ini kita singkirkan terlebih dahulu dan kita beranjak ke kartu tarot ya. Oke. Ini kita shuffle ya. Ingat teman-teman, fokuskan pada tema video kali ini ketika Clarissa menshuffle, yaitu seperti apa aku di matanya. Oke, langsung saja kita shuffle seperti biasanya. Sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Oke. Kita ambil yang terbuka tadi ya, yang atas. Kita shuffle ya. Oke. Satu kartu terbuka lagi. Oke, kita ambil yang atas ini ya. Kartunya bagus di sini, energinya terlihat. Oke, terbuka satu lagi. Kalau bisa teman-teman jangan lewatkan ya apa itu ketika Clarissa menshuffle kartunya, videonya jangan di skip karena di situ saya ambil energi kalian. Jadi seperti itu. Jangan di skip ya ketika Clarissa menshuffle kartunya. Oke. Oops, kartunya yang jatuh kebuka satu ya. Oke. Dan Clarissa shuffle lagi. Oke. Oke, sekarang saatnya Clarissa coba ya tarik energi kalian secara kolektif dan Clarissa ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya? Oke. Kalau di sini yang Clarissa lihat ya, kamu di mata dia itu memang kamu itu orangnya yang seriously gitu. Tipe seriously seperti apa sih kamu di mata dia gitu? Ya kamu tipe orang yang memang ketika kamu sudah mencintai seseorang, kamu tidak ingin dikecewakan, apalagi hubungan kamu itu ya
dianggap sama dia itu sebagai main-main doang gitu. Itu hal yang paling kamu benci. Karena apa gitu? Kamu sudah menunjukkan yang terbaik sama dia, kamu sudah menunjukkan perhatian kamu sama dia. Tapi kalau misalnya kamu malah justru dianggap gitu ya, cinta kamu hanya main-main atau justru malah dituduh yang tidak-tidak gitu, kamu pasti akan marah sama dia. Karena apa gitu? Ya sejatinya aku ini mencintai kamu tulus dari hati. Jadi tidak ada unsur apapun gitu loh. Dan di sini yang saya lihat dari kartu yang kedua, memang sih gitu di mata dia gitu. Kamu itu orang yang sangat sempurna ya. Jadi intinya walaupun badai menghadang gitu ya, walaupun kesulitan apapun menghampiri hubungan kamu, yang jelas di sini kamu itu tetap berdiri kokoh gitu sampai hal indah itu datang dengan sendirinya. Di sini kan terlihat dari kartunya, walaupun rintangannya seperti apa, tetapi pohon ini gitu ya, tongkat ini berusaha berdiri kokoh sampai berbunga suatu keindahan di sini, dan sampai ada kupu-kupu yang nyamperin gitu. Yang artinya apa? Ya, sesulit apapun gitu menghadang, kamu akan tetap berdiri kokoh dan stabil gitu. Sampai benar-benar keindahan itu datang menjemput diri kamu. Terus juga di sini kamu sih selalu gitu ya beranggapan bahwa yang membuat dia kagum gitu sama kamu itu juga kamu sebenarnya ketika ada masalah gitu ya, kamu selalu memaafkan orang ini gitu, memaafkan si doi ini, walaupun terkadang gitu ya ketika kamu sedikit melakukan kesalahan, dia malah justru kayak berbalik frontal gitu loh. Maksudnya tuh belum bisa menerima kata maaf kamu secara 100%, tapi kamu orangnya berbeda. Dan itu yang membuat dia cukup kagum di mata dia gitu. Karena apa? Ya setiap ada masalah, kamu selalu memaafkan dia. Kamu selalu menganggap maksudnya itu kesalahan dia itu sebagai pelajaran gitu ya, yang tidak boleh diulangi lagi gitu. Terus juga di sini kamu selalu belajar dari kesalahan gitu loh. Jadi tidak ingin misalnya kamu melakukan suatu kesalahan, di perjalanan kamu yang selanjutnya itu harus terjatuh di lubang yang sama. Makanya kamu belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Terus di sini harapan besar kamu sih sebenarnya kamu nggak ingin ya terlalu lama bahwa cinta kamu ini digantung sama dia gitu. Keinginan kamu ya sudah gitu. Maksudnya beri aku kepastian apabila memang kamu benar-benar bisa diajak untuk serius gitu ya. Contoh kepastian seperti apa? Ya setidaknya aku ini ikatlah gitu. Ikat dalam tali bukan perkawinan ya, tetapi pertunangan. Itu membuat kamu itu cukup merasa tenang gitu daripada kamu tidak diikat sama sekali gitu. Yang artinya apa? Ya kamu berpikir gitu bahwa ini orang sebenarnya serius atau tidak. Jadi malah ada timbul pemikiran seperti itu apabila kamu tidak segera diikat sama dia. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup. Ya, kamu sih orangnya selalu berdoa yang positif ya, berharap dia itu segera datang gitu loh. Maksudnya segera datang memberikan sesuatu hal yang positif terhadap diri kamu. Dan di sini yang saya lihat orangnya juga cukup kagum sama kamu gitu. Karena apa sih gitu? Ya walaupun sepertinya ini orang itu belum memberikan kejelasan yang jelas, maksudnya itu keputusan yang jelas, tetapi setidaknya kamu mau menanti dia dan bersabar gitu. Itu yang membuat menjadi nilai poin plus gitu di mata dia, dan kamu semakin dikagumi lagi. Terus juga di sini apa sih yang membuat dia kagum di mata maksudnya itu dia kagum di mata kamu itu apa sih gitu? Yang saya lihat di sini juga kamu orangnya cukup bijaksana dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kamu selalu berpikir jernih gitu ya, tanpa menggunakan emosi. Walaupun sejatinya kamu itu marah gitu ya ketika kamu dihadapkan sama suatu masalah, tetapi di sini kamu mencoba gitu ya menyelesaikan masalah ini ketika kamu benar-benar kondisi kamu sudah stabil gitu. Baru kamu bisa memutuskan gitu langkah apa yang harus kamu ambil. Karena kamu tidak ingin gitu loh, maksudnya itu mengambil sebuah keputusan ketika pikiran kamu sedang panas. Karena apa gitu? Ya takutnya gitu
terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan. Itu sih yang saya lihat. Terus juga di sini hal yang membuat dia kagum gitu, karena kamu orangnya komitmen, memiliki rasa attitude yang tinggi. Jadi bener-bener gitu ya. Di zaman yang seperti ini, orang yang bisa bener-bener diajak komitmen kan sangat sulit gitu. Dan di mata dia gitu, kamu itu tipe orang yang bener-bener berpegang teguh pada komitmen. Jadi kayak ketika kamu dan dia sudah membuat komitmen, ya sebisa mungkin kayak kamu itu tidak melupakan komitmen yang sudah kalian buat gitu. Walaupun terkadang kamu juga merasa kecewa gitu. Kecewanya apa? Karena dia sepertinya banyak melanggar sama komitmen yang kamu buat. Dan di sini justru kamu yang tidak pernah melanggar gitu. Tetapi kenapa sih gitu? Justru aku lagi yang harus memaafkan gitu loh. Jadi kayak kamu itu sebenarnya juga merasa ada sedikit sakit hati, tetapi tidak terlalu kamu pikirkan, karena kamu hanya memikirkan bagaimana caranya saya ini bisa bertahan dan bahagia di kemudian hari bersama dia. Ya walaupun sebenarnya itu cukup berat, tetapi kamu orangnya cukup sabar dan menanti akan datang keindahan tersebut menjemput kamu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, orangnya juga tak henti-hentinya sih selalu membayangkan kamu gitu ya, ketika mungkin di dalam hati kamu itu menyebut nama dia gitu. Jadi orang ini kayak cukup peka gitu. Wah, jangan-jangan nih orang itu sedang mikirin aku gitu. Karena ya walaupun dia itu maksudnya itu banyak salahnya sama kamu, tetapi orang ini tuh sejatinya masih selalu ada nama kamu gitu. Karena apa sih yang menjadi pedoman utama dia gitu? Ya, saat ini kamu menjadi prioritas utama di mata dia karena banyak hal yang ingin dia ungkapkan tentang spesialnya kamu itu di mata dia, tapi dia masih belum bisa mengungkapkan secara langsung gitu. Ya mungkin setelah pertunangan itu terjadi, atau mungkin setelah pelaminan, baru dia akan mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya. Terus juga di sini yang saya lihat, ya ada hal juga yang membuat dia sangat terkagum-kagum gitu di mata dia, dan sepertinya itu tidak didapatkan di orang lain gitu. Kamu orangnya walaupun sebenarnya banyak kesedihan yang melanda diri kamu masih tetap gitu berusaha tersenyum di depan muka orang lain gitu. Yang artinya kamu tidak menunjukkan bahwa sebenarnya kamu saat ini sedang sedih gitu. Kamu tidak ingin kayak orang lain itu tahu dan paham kesedihan kamu gitu. Dan kamu kayak berusaha menutupi hal tersebut biar ya orang lain tuh tidak tahu gitu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dan sebenarnya hal yang positif juga sih, tetapi juga ini saran dari aku ya, jangan terlalu memendam perasaan terutama tentang kesedihan gitu. Lebih baik luapkan saja sama orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Karena ya itu setidaknya bisa membuat kamu itu bisa bernafas lebih lega lagi daripada kamu harus menyimpan sendirian. Yang ada apa gitu? Ya kamu akan merasa kesepian, kamu akan merasa galau gitu, karena tidak ada intinya itu tempat untuk mencurahkan hati. Jadi seperti itu. Dan sekarang saatnya Clarissa lanjut untuk teman-teman yang memilih file yang nomor 2. Teman-teman yang memilih file yang nomor 2 ya, kita singkirkan terlebih dahulu dan kita refresh energinya. Biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu-kartu yang sebelumnya. Oke, kita fokus sama file pilihan yang kedua dan beri waktu Clarissa sejenak untuk menarik energi dari kartu tarot ini. Ya, seperti apa sih kamu di matanya gitu? Yang saya lihat
kamu di mata dia itu terlihat sangat bijaksana dan kamu orangnya sangat stabil. Dan kamu tipe orang yang mandiri, juga tipe orang yang pekerja keras. Dan kamu itu tipe orang yang bagaimana ya? Intinya walaupun kamu senang, kamu susah, tetapi kamu tetap berusaha menyimpan perasaan tersebut gitu. Jadi kayak hampir sama sih di nomor satu, tapi energinya berbeda ya. Kalau di yang nomor dua ini lebih ekspresif lagi sih. Jadi kayak apapun kesedihan yang sebenarnya kamu rasakan itu tidak mudah terdeteksi sama orang lain, dan itu yang membuat dia cukup merasa kagum sama ya karakter yang kamu miliki gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu orangnya cukup membuat dia bisa tersenyum lega gitu. Yang artinya apa sih gitu? Ya ketika doi kamu bener-bener ngerasakan suatu kesedihan gitu, kamu orangnya cukup bisa menghibur dia. Jadi kayak seolah-olah kamu itu memberikan energi yang positif ya di dalam diri dia. Karena apa gitu? Ya sebelum dia telepon sama kamu, sebelum dia berkomunikasi sama kamu, bener-bener di otak dia itu sudah kayak pecah gitu loh. Dan ketika kamu sudah berhasil berkomunikasi sama dia, hasil kayak dia itu terlihat lebih tenang lagi, bisa tersenyum kembali. Juga sepertinya di sini dia bisa kayak menjalani aktivitas tuh secara tenang kembali gitu. Dan itu yang membuat kamu itu sangat spesial di mata dia. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, kamu orangnya sederhana. Jadi kamu itu orangnya itu apa adanya gitu loh. Itu yang membuat dia sangat merasa kagum sama kamu. Terus juga kamu orangnya bukan tipe orang yang penuntut ya. Yang artinya itu kamu selalu menuntut pasangan kamu untuk melakukan A, B, C, D atau dan sebagainya gitu. Kamu tidak pernah melakukan hal itu, sehingga orang ini tuh kayak ada pertimbangan di dalam diri dia untuk mempertahankan kamu sampai detik ini gitu. Padahal kalau dilihat-lihat gitu ya, orang ini tuh sebenarnya mampu gitu mencari seseorang itu yang lebih dari kamu gitu. Tetapi karena kamu ini orangnya tuh sangat spesial di mata dia gitu, dia tidak ingin hati dia ini beranjak untuk orang lain, maunya cuma sama kamu aja nih gitu. Terus juga kamu orangnya tuh membawa energi kedamaian gitu di dalam diri dia. Dan kamu orangnya cukup apa ya, kalau dibilang tuh smart sih, smart dan bijaksana. Tahu nggak sih smart dan bijaksana itu? Yang artinya kamu dalam mengambil keputusan itu tidak pernah gegabah gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu selalu kamu sinkronkan antara hati dan pikiran kamu, sehingga menciptakan suatu keputusan yang benar-benar bulat dan matang gitu. Daripada kamu harus mengambil keputusan secara terburu-buru atau secara hal yang sebenarnya itu terlalu cepet-cepet gitu. Justru itu yang menurut di pikiran kamu ya, itu nanti jadi suatu keputusan yang berantakan gitu. Dan itu sebenarnya membuat dia itu cukup kagum gitu. Kamu orangnya smart. Kamu orangnya tipe orang yang bisa lah gitu. Misalnya ketika di dalam hubungan kamu gitu ya, terjadi suatu problem gitu, kamu bisa memutuskan hal mana yang harus kamu ambil, hal mana yang harus kamu pilih, dan mana yang harus tidak kamu pilih gitu. Dan juga di sini sih kesederhanaan kamu gitu, itu sebenarnya yang ya ada poin spesial sebenarnya, poin penting, yaitu kesederhanaan kamu. Jadi kayak orang ini tuh bener-bener suka sama kamu itu berdasarkan kepribadian kamu dan kesederhanaan kamu ini gitu. Karena sepertinya gitu hal tersebut itu kayak tidak dimiliki di orang lain gitu. Kan biasanya saat ini tuh banyak banget gitu ya, seseorang itu yang kayak wah tampilannya begitu wow, yang kayak seolah-olah itu dia berpura-pura baik padahal aslinya bad gitu. Kamu orangnya apa adanya. Jadi ya aku inilah aku gitu loh, dengan maksudnya tuh kelebihan dan kekurangan aku gitu. Ya ini sejatinya aku. Jadi kayak tidak ada sesuatu hal yang kamu tutup-tutupi. Kamu orangnya transparan di maksudnya tuh di hadapan dia. Jadi ya ini termasuk yang membuat dia kagum sama kamu gitu. Dan kalau dilihat juga sepertinya
Kamu orangnya juga cukup mampu bertahan ya, sepertinya menahan segala gejolak yang pernah terjadi di dalam hubungan kamu. Kalau di sini berdasarkan penglihatan saya gitu, sepertinya itu selama kamu menjalin hubungan sama dia gitu ya, banyak sekali masalah yang sudah kalian hadapi. Dan sepertinya juga kayak merasa gitu, kamu sepertinya kayak di dalam hubungan kamu ini sudah tidak ada harapan lagi gitu. Tapi kamu orangnya itu mampu dan bisa berpikir positif bahwa kedepannya gitu kamu akan bisa bahagia dengan dia. Kamu mencoba stabil di dalam kondisi yang sebenarnya kesulitan gitu loh. Dan itu yang membuat dia cukup merasa kagum loh. Karena apa gitu? Dia pernah mendapatkan seseorang gitu. Dan hubungannya itu tidak bisa bertahan lama karena orangnya itu nggak bisa, maksudnya itu nggak bisa stabil ya di dalam menghadapi goncangan dalam hubungan gitu. Jadi kayak orang ini tuh mantan dia gitu ya, pengennya itu instan gitu loh. Jadi ya udah, kalau misalnya ada masalah yang seperti ini kita break aja atau kita putus aja. Dan itu yang membuat dia tuh kayak cukup trauma. Dan setelah menemukan kamu gitu, kan kamu kan tipe orang yang bener-bener seberapa berat masalah ini terjadi, aku harus tetap duduk stabil seperti ini, tetap menjadi diri aku yang seperti ini, dan sebisa mungkin saya bisa menghadapi. Itu yang membuat ya, maksudnya tuh kamu di mata dia itu begitu keren gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat kamu orangnya juga cukup dewasa gitu. Itu yang membuat ya salah satu pertimbangan juga gitu. Karena dia tidak ingin gitu. Maksudnya itu apalagi untuk pendamping hidup, mencari seseorang itu yang terlalu kekanak-kanakan atau kurang bisa berpikir dewasa. Karena yang dia cari apa ya, orang yang seperti kamu ini, orang yang mampu berpikir jernih, berpikir dewasa, dan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Jadi kayak orang ini tuh sudah sebenarnya udah cukup yakin dan mantep gitu menemukan kamu ini. Dan kamu di mata dia itu juga sangat-sangat spesial gitu. Walaupun kayak kalau bisa dibilang ya, mantan dia itu juga banyak gitu loh. Tapi yang kayak bener-bener dia ngerasakan suatu aura yang berbeda, yaitu ketika dia menjalin hubungan dengan kamu ini. Terus juga di sini yang saya lihat, sebenarnya banyak rencana yang akan kalian lakukan, tetapi harus tertunda terlebih dahulu gitu. Karena mungkin dia juga banyak kerjaan, ada urusan lain, tetapi kamu orangnya walaupun tidak sesuai dengan schedule, tapi kamu berusaha mengerti gitu. Pengertian lah istilahnya sama dia. Dan yang kayak, wah, kamu ini kayak bagaikan malaikat di dunia nyata gitu loh. Intinya tuh di mata dia tuh kayak kamu itu sebuah malaikat yang ada di dunia nyata. Dan juga sepertinya itu kayak bidadari yang memang sudah dipersiapkan Tuhan memang untuk dia gitu. Dan sekarang Clarissa coba buka energi dari kartu tarot. Kira-kira di sana mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Langsung saja kita lihat ya. Jadi yang kartu oracle ini kita singkirkan terlebih dahulu, kita fokus sama tarotnya. Oke, kita shuffle. Seperti apa kamu di mata dia? Ingat ya teman-teman semuanya, kita fokuskan sama tema video kali ini. Ketika saya menshuffle kartunya, yaitu seperti apa kamu di mata dia. Seperti apa sih kamu di mata dia gitu. Wow, kartunya kebuka 2. Keren loh kartunya, langsung kebuka kartu Five of Swords
dan kartu Nine of Pentacle. Wah, orang ini tuh ternyata banyak kagumnya ya sama kamu. Ya walaupun kayak terkadang orang ini nggak banyak muji kamu gitu, tapi sebenarnya di dalam sisi hati terdalam dia itu menyimpan banyak kekaguman. Oke. Ada kartu Two of Pentacle. Ada kartu Nine of Wands. Oke. Ada kartu Seven of Swords. Ada kartu Five of Pentacle. Ada kartu Knight of Wands. Ini kita geser dulu ya, biar kalian juga kelihatan kartunya. Dan sekarang saatnya Clarissa coba tarik energi kalian secara kolektif, dan Clarissa ambil dari kartu tarot ini kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa mengambil energinya ya. Kalau dari kartu tarotnya, ini orang bener-bener kayak ngerasa bahwa kamu ini kayak bener-bener first love gitu loh. Maksudnya itu walaupun kamu bukan cinta pertama di hati dia, tetapi kan orang ini tuh sepertinya ngelihat gitu ya, bahwa dia merasakan hubungan yang spesial seperti ini tuh cuma kamu aja gitu. Yang artinya ya memang di dalam pikiran dia kamu adalah first love-nya, walaupun kamu bukan yang pertama. Karena ya banyak hal yang dia pendam, yang ingin dia utarakan, tapi tidak atau belum gitu ya dia utarakan, karena banyak spesialnya gitu loh di mata dia, bahwa kamu itu sosok yang paling dikagumi. Jadi seperti itu. Terus juga di sini apa sih yang membuat maksudnya itu poin plus gitu loh di mata dia itu apa? Kamu orangnya mampu menerima dia apa adanya. Dimana tahu sendiri lah ya, sekarang ini mungkin banyak gitu ya orang yang memang ngejar itu karena jabatan, karena materi, atau karena hal lain. Tetapi yang saya lihat di sini gitu, yang membuat dia mempertahankan kamu, dan kamu itu sepertinya orang yang paling spesial di mata dia. Kamu orangnya tulus, mau menerima dia. Jadi kayak keadaan dia apapun gitu, mau seburuk apapun masa lalu dia, yang jelas di sini sepertinya kamu sangat tulus gitu loh. Maksudnya itu tidak ada harapan pencapaian lain selain hati kamu gitu. Jadi kayak intinya itu aja, dan kayak membuat ya kamu itu orang yang paling spesial lah ya di mata dia. Dan di sini yang saya lihat, kamu sepertinya pernah sih gitu melihat
ya ini orang itu melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak kamu harapkan gitu. Misalnya nih orang itu kayak ketahuan selingkuh atau ketahuan memiliki simpenan, tetapi kamu masih saja gitu bisa memaafkan dan menerima dia. Dan yang kayak orang ini tuh jadi seperti kamu ini pertimbangan yang sangat berat gitu loh untuk meninggalkan kamu. Jadi orang ini tuh bener-bener nggak bisa ninggalin kamu karena ya kamu itu orangnya kayak hati kamu itu hati malaikat itu. Walaupun orang ini banyak melakukan kesalahan sama kamu, tetapi kamu mampu menerima dia dan intinya itu nggak terlalu mungkin-mungkit. Itu yang membuat kamu sangat spesial itu di mata dia. Dan di sini ada kartu two of one gitu ya. Apa sih two of one ini gitu? Ya, kamu sama sekali tidak pernah melihat masa lalu buruk dia. Yang artinya ya udah gitu. Kalau misalnya kamu memang ngejalin hubungan sama aku tidak pernah gitu melihat sisi flashback ke belakang keburukan kamu itu saya tidak pernah melihat gitu. Karena apa? Ya kamu berpikir bahwa kedepannya ini kamu jalan ke depan bukan jalan ke belakang gitu. Dan yang kayak wah nih orang pemikirannya juga dewasa gitu. Dan ini bisalah patut kalau misalnya untuk dijadikan maksudnya itu seseorang yang akan mendampingi hidupnya. Dan juga di sini kamu bukan tipe orang yang gegabah. Yang artinya apa gitu? Setiap langkah apapun yang kamu ambil, selalu kamu buat keputusan terlebih dahulu. Dan keputusan tersebut tidak tergesa-gesa. Dan kamu juga tahu gitu. Maksudnya membedakan yang baik dan yang buruk itu apa. Ya, sehingga orang ini sangat, maksudnya tuh kamu di mata dia tuh bener-bener spesial banget. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu orangnya tipe orang setia. Yang saya lihat memang ketika kamu sudah mendapatkan seseorang gitu ya atau pacar, kamu berusaha memblok hati kamu untuk orang lain dan berusaha memberikan hati kamu yang paling baik ini untuk dia. Walaupun kamu sepertinya itu masih belum tahu gitu ya. Imbal baliknya apa dari kebaikan yang sudah aku lakukan saat ini, apakah dia bisa lebih setia atau tidak? Yang jelas di sini yang saya lihat, yang penting kamu sudah menunjukkan yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya dia sampai melanggar apa yang sudah maksudnya itu kamu berikan terhadap dia gitu, ya berarti kamu cuma bisa menilai dia tidak tahu diri gitu aja sih. Terus juga di sini kamu juga orangnya itu bisalah kalau untuk diajak prospek ke depannya. Yang intinya itu diajak ngobrol serius bener-bener untuk masalah jenjang hidup atau masa depan gitu. Kamu orangnya bisa. Jadi kayak bener-bener kamu ini udah dapet segalanya gitu, udah sepaket gitu loh. Jadi kayak udah nggak ada lagi kekurangan gitu ya. Mungkin setiap manusia memiliki kekurangan gitu, tetapi kayak di mata dia gitu sama sekali nggak ada kurang-kurangnya gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu orangnya tuh tipe orang yang mandiri gitu. Sekalipun kamu mendapatkan masalah yang berat gitu, benar-benar berat ya. Tapi ya kamu sangat memiliki rasa percaya tinggi kamu itu yang sangat tinggi gitu. Bahwa ya aku selagi aku masih bisa menyelesaikan masalah ini gitu, maka aku tidak akan berteriak gitu loh. Dan jika pun gitu kamu sudah benar-benar gak kuat, kamu masih mencoba mencari solusi yang terbaik gitu. Baru setelah memang benar-benar kamu sudah down gitu, baru kamu akan meminta bantuan. Terus juga di sini yang saya lihat, walaupun sepertinya banyak ya kekecewaan yang sudah kamu lalui bersama orang ini, walaupun kamu sempat sih pernah merasakan bahwa cinta dia itu sudah tidak sebesar dulu lagi, bahwa kamu itu kayak seolah-olah itu berdiri di atas kegersangan gitu. Tapi kamu masih tetap gitu ya, cinta kamu itu masih tetap berbunga untuk dia gitu. Dan sampai akhirnya ini orang itu benar-benar kayak sadar banget gitu bahwa ya ternyata orang yang benar-benar mau menemani dia gitu dikala dia seperti apa gitu ya cuma kamu aja gitu. Dan juga di sini yang saya lihat,
orang ini akan hadir gitu ya. Apabila waktunya sudah pas, orang ini akan hadir membawa kejutan terindah. Kejutan apa itu? Ya, kejutan yang selama ini kamu harap-harapkan dan kamu tunggu. Mungkin orang ini akan melamar kamu, atau mungkin orang ini akan memberikan kejutan yang spesial gitu loh. Karena ya, kamu orangnya sudah mau bersabar, sudah bisa melewati lika-liku kehidupan dan mampu bertahan sampai detik ini gitu. Yang artinya kayak orang ini tuh memberikan suatu reward yang tidak akan pernah kamu lupakan, dan kamu akan semakin memberikan hati kamu yang paling dalam ini untuk dia. Dan juga sepertinya di sini yang saya lihat, untuk kedepannya sih kamu tinggal jalan enaknya aja gitu. Karena ya sudah banyak di-liku kehidupan yang sudah kamu jalani. Oke. Sekarang saatnya Clarissa lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih pile yang terakhir ya, pile yang ketiga. Jadi ini kita refresh dulu biar tidak ada energi yang ketinggal di kartu yang sebelumnya, di pilihan yang sebelumnya. Jadi Clarissa suka menshuffle gitu biar energinya nggak keaduk. Oke. Saatnya kita fokus ya sama pilihan pile yang terakhir ini. Berikan Clarissa waktu sejenak untuk Clarissa mengambil ini ya, energi dari kartu pile yang terakhir ini. Seperti apa sih kamu di mata dia? Wah, kalau di sini sih gini ya yang saya lihat. Walaupun kamu sepertinya sudah menunjukkan perjuangan, walaupun perjuangan kamu juga sudah tak henti-hentinya, kamu intinya itu sudah menunjukkan yang terbaik gitu di dalam hidup dia. Tapi kayak orang ini tuh melihat kamu itu biasa aja. Yang artinya apa? Ya, entah kamu melakukan sesuatu hal yang spesial, entah kamu sudah melakukan pengorbanan apa, yang jelas kayak di mata dia itu orang ini tidak melihat sisi positif dari diri kamu. Yang terlihat hanya sisi buruk kamu. Tapi kamu tipe orang yang bener-bener tuh kayak bersikukuh gitu ya. Maksudnya itu kamu bukan tipe orang yang segampang itu bisa move on lari sana sini gitu. Jadi kayak ya apa, kamu masih tetap berharap gitu. Apabila orang ini jika masih bisa dirubah gitu, aku akan bertahan gitu. Dan sebenarnya kamu sudah memberikan kesempatan sama ini orang itu sudah berkali-kali, tetapi kenapa gitu? Orang ini justru tidak menunjukkan itikat suatu perubahan di dalam hidup kamu. Yang ada justru sepertinya orang ini biasa banget sama kamu gitu. Kamu sendiri sepertinya yang kayak merasa capek. Cukup kamu sendiri yang berjuang, tetapi malah dia santai-santaian dan enak-enakan. Karena apa? Ya sebenarnya di mata dia kamu itu biasa banget gitu. Walaupun kamu sudah banyak berjuang. Dan di sini saran buat kamu ya, apabila memang orang ini tuh sudah tidak bisa untuk diperbaiki dan tidak bisa untuk dikejar, lebih baik kamu stuck dan diam daripada kamu sendiri yang nanti lelah pada akhirnya. Dan juga di sini yang saya lihat banyak sebenarnya rahasia atau kebohongan yang dia tutup-tutupi, tetapi kayak kamu itu berusaha memendam aja gitu. Sampai benar-benar kamu berharap akan tiba suatu momen di mana rahasia dia kebongkar dengan sendirinya. Baru yang kayak kamu di sini tuh akan mempertimbangkan dia lagi nih gitu. Apakah aku ini benar-benar akan melepaskan dia atau bagaimana gitu. Yang jelas kamu saat ini sepertinya lagi menunggu datangnya momen hal itu. Dan juga di sini yang saya lihat kamu cukup kesepian sih di sini gitu. Saya paham bahwa kamu itu sepertinya memiliki kekasih, tapi kayak hati kamu itu mengalami kekosongan jiwa gitu. Jadi kayak kamu punya pacar, tapi serasa tidak memiliki pacar. Jadi seperti itu. Dan sekarang Clarissa tarik energi dari kartu pilihan pile yang terakhir ini.
kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ini kita singkirkan terlebih dahulu ya, karena tadi PL-nya sudah kebaca. Oke. Ada Three of Pentacle. Ada kartu The Tower. Terlihat sih energi kesedihan menyelimuti diri kamu, kekecewaan, kegalauan campur aduk jadi satu. Kartunya keluar 3 kali loh, tapi dengan energi yang berbeda. Kartunya bener-bener kelihat banget sih gitu. Banyak unsur kebohongan juga ada, unsur pengkhianatan juga ada. Terus juga sepertinya hanya kamu yang berjuang sedangkan dia tidak terlihat di sini. Oke, sekarang saatnya Clarissa coba tarik energi kalian semuanya secara kolektif dan aku ambil dari energi kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Beri waktu sejenak untuk Clarissa tarik energinya ya. Oke, dari kartu versi tarotnya memang terlihat di sini gitu. Kamu sepertinya sudah merasa cukup lelah sih gitu. Ada suatu hal yang sebenarnya membuat kamu bertahan sampai saat ini. Padahal jika dilihat dari kartunya, kamu sepertinya sudah merasa cukup lelah, cukup capek menghadapi orang ini. Dan di sini yang saya lihat juga kamu menganggap bahwa sepertinya hubungan ini sudah tidak ada harapan lagi. Karena apa gitu? Sekalipun kamu sudah memberikan yang terbaik, sekalipun kamu menjelaskan, ujung-ujungnya pasti berantem dan berantem lagi. Dan kayak kamu menganggap bahwa ya ini sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Dan apa yang menjadi angan-angan di dalam diri kamu itu hanya sebuah angan-angan belaka gitu. Mungkin di saat awal kamu jadian sama dia, banyak pikiran yang sebenarnya itu tentang masa-masa keindahan bersama dia yang ingin kamu gapai. Tetapi setelah dia berubah, kamu hanya melihat itu sebatas bayangan dan ilusi semata. Dan di sini juga dia banyak sekali berulang kali gitu ya. Kamu sepertinya merasa bahwa orang ini tuh ada seseorang lain di dalam hati dia. Tetapi kamu berusaha menepis itu semuanya. Walaupun ya kamu ujung-ujungnya itu kayak merasa gitu ya bahwa energi dikhianati itu ada, tapi kayak kamu itu berusaha ya menghibur diri di dalam kesedihan gitu loh. Paham kan maksudnya? Terus juga di sini yang saya lihat kamu cukup bingung juga sih untuk saat ini gitu. Maksudnya itu memutuskan dia ke depannya ini harus bagaimana. Apakah kamu mempertahankan atau kamu pergi meninggalkan. Tetapi tidak masalah ya di sini yang saya lihat. Walaupun kamu flashback ke belakang kemarin, kamu banyak mengalami luka gitu. Tapi ke depannya kamu akan bisa bahagia dan kamu bisa berhasil gitu ya. Menyembuhkan luka hati yang sudah dia buat dulu. Karena apa gitu? Ya mungkin ada seseorang yang ingin menanti ketulusan kamu di masa yang akan datang. Walaupun kamu harus bersakit-sakit terlebih dahulu, tetapi tidak masalah. Orang yang akan membuat kamu senang dan bahagia itu bukan dia, melainkan orang lain, orang baru. Dan di sini yang saya lihat ya, apabila kamu benar-benar sudah tidak betah sama dia gitu, ya lebih baik saya sarankan lepaskan daripada nanti kamu terus-terusan terpuruk, malah nanti berdampak buruk sama kondisi psikologis kamu. Jadi seperti itu.
Oke teman-teman, sepertinya videonya sampai di sini aja. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat dan pencerahan. Terima kasih buat teman-teman sahabat EA lover semuanya. Buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan ya. Semua keterangannya ada di bawah deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian yang menjadi orang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika aku upload video terbaru. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses selalu ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, oke? Dadah, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Ingat ya, subscribe.